Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024, dalam masa biasa yang ke-27. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau memanggil kami menjadi putra dan putri-Mu seturut citra Yesus Kristus Putra-Mu terkasih. Tolonglah kami agar tetap setia kepada Kristus ketika menghadapi berbagai macam tantangan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Semoga sabda-Mu yang hendak kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kami untuk semakin dekat dengan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 27 sampai 28. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui Engkau." Tetapi Yesus menjawab, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kebahagiaan besar dirasakan oleh seorang ibu ketika ia melahirkan anak dengan selamat, kemudian mendidiknya sehingga anak itu menjadi orang yang hebat. Sebaliknya, seorang ibu akan malu jika ia tidak mampu melahirkan anaknya dengan selamat dan tidak mampu mendidik anaknya dengan benar. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Namun bagi Yesus, ternyata ada yang lebih berbahagia dari seorang ibu yang menyusui, yaitu mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tidaklah salah kita sebagai orang tua berbangga di hadapan keluarga lain bahwa anak-anak kita sudah menjadi orang besar, terhormat, berkecukupan, sukses. Jerih payah dan pengorbanan sebagai orang tua terbalaskan dengan hidup anak-anak yang baik dan berhasil. Namun, kebahagiaan seperti ini tidak dapat dibandingkan dengan kebahagiaan karena mendengarkan dan memelihara firman Allah. Firman Allah adalah sumber sukacita yang tidak hanya untuk hidup di dunia ini, tetapi terutama membawa orang pada keselamatan kekal. Bagaimana bisa menemukan kebahagiaan karena firman Allah? Jawabannya adalah dengan membaca
dan merenungkan sabda Allah setiap hari dan kemudian melaksanakannya dalam hidup harian. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kesaksian dari beberapa sahabat yang mengikuti Ayo Baca Alkitab menunjukkan bahwa awalnya mereka merasa terpaksa untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Namun, dalam perjalanan waktu, mereka semakin menemukan hal-hal baru, terutama bahwa apa yang mereka baca itu bergema dalam hidup mereka. Setiap kali mereka membaca kitab suci, selalu ada hal-hal baru yang ditemukan yang semakin menginspirasi hidup mereka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk menempatkan firman Tuhan sebagai santapan pokok dalam hidup kita sehari-hari. Sederhana caranya, membaca kitab suci dan merenungkannya setiap hari secara tekun, dan akhirnya melaksanakan dalam kehidupan yang konkret. Kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Bila mana kita mau mencapai kebahagiaan sejati dalam hidup kita, maka kebahagiaan sejati itu hanya dapat ditemukan dalam Tuhan. Dengan membangun relasi yang akrab dan intens dengan Dia, entah melalui doa dan terutama melalui membaca dan merenungkan sabdanya, kita akan semakin merasakan kehadiran Tuhan setiap saat, dari detik ke detik, hari ke hari, saat ke saat, dalam seluruh kehidupan kita. Memang dengan rajin membaca sabda Tuhan bukan berarti lalu kita bebas dari berbagai macam persoalan-persoalan hidup. Tentu hidup kita akan terus mengalami tantangan-tantangan. Kita akan terus mengalami persoalan-persoalan dalam hidup kita. Tetapi paling tidak, berdasarkan pengalaman saya, bahwa apabila kita selalu menyandarkan diri kepada Tuhan, maka setiap persoalan, tantangan hidup yang kita hadapi akan mampu kita atasi, akan mampu kita hadapi, akan mampu kita pikul bersama Tuhan, karena kita punya keyakinan bahwa Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita. Dan kita yakin bahwa kita pasti akan menemukan jalan keluar yang terbaik, karena Tuhan akan selalu membantu dan menolong kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari terus dalam kehidupan kita menjadikan sabda Tuhan sebagai patokan hidup kita, dan kemudian kita laksanakan dalam kehidupan yang konkret. Semoga kita semakin menjadi orang yang berbahagia bersama Allah, karena kita sungguh merasakan kedekatan dan perlindungannya. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.